Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Salawat beserta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam, kedua kita, uswah kita, habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang kedua kalinya semoga tercurah terlimpah kepada keluarga tercintanya, sahabat setianya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Kajian kali ini kita lanjut, yaitu materinya tentang wanita lebih baik sholat di rumah. Mungkin supaya jauh dari fitnah maksudnya. Kadang di tengah-tengah masyarakat kita bahwa punya pandangan, ya, apalagi wanita-wanita mudanya dikhawatirkan. Jadi sholat di masjid itu lebih utama. Tetapi baginda Rasulullah SAW menjelaskan di dalam salah satu hadisnya, ketika ada istri sahabat, ya, ada istri sahabat namanya Humaid, ya, sahabat Humaid As-Saidi, pada suatu hari, ya, datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Maka si perempuan ini, istri sahabat ini, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku lebih senang sholat berjamaah denganmu di masjid." Lalu Rasulullah SAW bersabda, nah ini jawabannya. Kata Rasulullah, "Amiltu annaki tuhibbina as-salata ma'i wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dari wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi." Ini jawabannya. Ini jawaban ketika seorang perempuan istri sahabat, ya, bertanya kepada Rasulullah tentang sholat berjamaah atau tentang melaksanakan sholat. Kata beliau, kata istri sahabat ini, "Sesungguhnya aku mencintai dan menginginkan sholat berjamaah denganmu, bareng denganmu ya Rasulullah." Berarti di masjid. Tetapi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amiltu annaki tuhibbina," aku tahu bahwa engkau sangat senang sekali sholat bersamaku. Tetapi wa sholatuki fi baitiki khairun, sholat di ruangan rumah adalah lebih baik bagimu daripada fi hujratiki, di kamarmu. Wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki, dan sholat di kamar adalah lebih baik bagimu daripada sholat di pekarangan rumahmu. Lanjut kata Rasul, wa sholatuki fi dariki khairun min sholatiki fi masjidi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sholat di pekarangan rumah adalah lebih baik bagimu daripada sholat di masjidku. Di masjidku ini adalah di Nabawi. Jadi bagi perempuan atau wanita dimanapun berada, ya, ini jawabannya. Lebih baik sholat itu bagi perempuan khususnya lebih utama di rumah. Kenapa? Karena supaya tidak timbul fitnah. Karena bisa jadi perempuan ini ke masjid
pakai parfum, pakai wangi-wangian, kemudian tercium oleh laki-laki yang lain yang bukan muhrimnya, dan lain sebagainya. Jadi supaya menjauhi fitnah tersebut, makanya bagi perempuan khususnya, sholat itu lebih baik di rumah. Kemudian di dalam keterangan ini hadis yang dijelaskan tadi bahwa Rasulullah pun bersabda dengan referensi atau redaksi hadis yang hampir sama. Li antu salliyal mar'atu fi baitiha khairun laha min antu salliya fi hujratika. Wa li antu salliya fi hujratiha khairun laha min antu salliya fi dariha. Wa la antu salliya fi dariha khairun laha antu salli min antu salliya fil masjid. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sesungguhnya bagi seorang wanita sholat di rumah adalah lebih baik daripada sholat di kamar. Kemudian bagi seorang wanita sholat di kamar adalah lebih baik daripada sholat di pekarangan rumah. Dan sesungguhnya bagi seorang wanita sholat di pekarangan rumah adalah lebih baik daripada sholat di masjid. Pengertian hadis yang pertama adalah bahwa bagi seorang wanita itu sebetulnya sholat itu walaupun di rumah harus di tempat yang tertutup, di tempat yang samar, di tempat yang tidak dilalui oleh orang lain, apalagi ada tamu di dalam rumah kita. Tempat yang terbaik di rumah ketika tempat sholatnya itu aman dari pandangan orang. Contoh di kamar. Di kamar pribadi mungkin aman karena tidak dilalui oleh orang lain. Ya. Kemudian sholat di tengah rumah itu lebih baik daripada sholat di luar, di pekarangan, maksudnya di teras, lain sebagai teras luar rumah. Itu lebih baik di dalam rumah, ditepas lah kalau istilah bahasa Sunda. Ditepas. Itu lebih baik sholat di tengah rumah. Nah, ketika sholat di kamar itu lebih baik daripada sholat di tengah rumah, ditepas, ya, di ruangan tamu dan lain sebagainya. Jadi intinya perempuan itu sholatnya harus tertutup. Bahkan ada di rumah itu dikhususkan bikin musola, ya, bikin musola khusus bikin musola. Ya, bikin musola biasanya agak samar, agak dijauhkan dari tengah rumah ya. Biasanya musola itu biasanya agak dekat-dekat ke dapur gitu kan, atau di ruangan-ruangan yang betul-betul agak tertutup. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sholat di masjid bagus, tapi lebih bagus bagi kaum wanita, bagi perempuan, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh istri sahabat, sholat perempuan itu lebih baik di rumah. Dan di rumah pun sholat itu harus betul-betul tertutup, ya, harus betul-betul tertutup di tempat yang tertutup, ya, di kamar pribadi misalkan, atau di musola khusus bikin ada di rumah, ya, insya Allah itu lebih terjaga. Nah, itu yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu semua lebih baik daripada melaksanakan sholat di masjid. Ini khusus bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki gimana? Bagi laki-laki mah lebih baik sholat di masjid daripada sholat di rumah. Jadi sebaliknya. Lanjutkan. Di dalam hadis lain diterangkan pula bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalun min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di rumah atau di tempat tidur adalah lebih baik, lebih utama daripada salat di ruangan rumah. Dan salat seorang wanita di kamar atau di
kamar khusus ya, adalah lebih utama daripada sholat di tempat tidur. Maksudnya ada khusus tempat buat sholat. Jadi sholat di kamar tidur, di tempat tidur itu, di kamar ya, di ruangannya, di ruangan tempat tidur itu lebih baik. Tetapi lebih baik ketika punya tempat khusus buat sholat. Apalagi punya anak kecil. Dikhawatirkan nanti ada najis, kotoran dan lain sebagainya ya. Kita tak bisa menjaga 100% itu aman, itu steril dari najis kalau punya anak kecil apalagi ya. Nah, dikhawatirkan tempat tidur pun tidak steril, tidak aman dari najis seumpamanya. Maka lebih baik bikin tempat khusus ketika kita bangun rumah, bikin tempat khusus musola, tempat untuk sholat khusus ya bagi perempuan. Nah, ini lebih baik, lebih aman dan lebih steril karena mungkin anak pun seandainya kita punya anak kecil, seandainya dia udah bisa jalan dan lain sebagainya, mungkin agaknya ke musola itu nggak bakalan lah ya, seandainya apalagi dikunci tempatnya gitu. Tapi kalau di tempat tidur mungkin anak itu pasti hilir mudik ke tempat tidur ya, keluar masuk. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ibnu Mas'ud dan Imam Hakim dari Ummi Salamah. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salatul mar'ati wahdaha afdalu ala salatiha fil jam'i ay jam'ir rijali bi 25 darajatan hada mahmulun ala syababati wa nahwiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, salat seorang wanita, salatul mar'ata wahdaha, salat seorang wanita dilakukan dengan sendirian ya, itu adalah tafdulu ala salatiha, lebih tinggi ya, bi jam'i rijali bi 25 darajatan, lebih tinggi 25 derajatnya nilainya ya daripada salat dengan berjamaah bersama laki-laki, bersama kaum laki-laki. Dan ketegasan ini telah ditekankan kepada para wanita muda. Hada mahmulun ala syababati wa nawiha. Ini bagi perempuan atau wanita muda ini dikhawatirkan. Dikhawatirkannya itu tadi pakai parfum dan lain sebagainya ya, sehingga bisa memikat atau bisa menggoda nafsu atau hawa nafsu laki-laki lain ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tetap sholat wanita itu lebih baik. Satu ya, orang sholat di rumah ya, kaum wanita ya, tidak berjamaah dengan laki-laki lain, dia sendiri sholatnya di rumah, itu lebih baik. Jadi lebih alus keneh sholat di imah sorangan istri imah daripada berjamaah jeung pameget di masjid ya. Bagaimana kalau yang sudah tui-tui, tua-tua, sudah inin-inin atau sudah maju ke sepuh, sudah agak tua, kalau dikhawatirkan ya tidak takut fitnah ya, kan ini gitu cek paribasana gitu kan ya, mungkin tidak akan ada yang melirik, tidak akan ada yang menggoda dan lain sebagainya ya. Ataupun kalau di kampung itu kan biasanya hampir sekampung teh dulur gitu kan, satu blok itu teh misalkan kalau di kampung itu hampir semuanya saudara. Nah itu mah upami aya acara, adapun itu di masjid silahkan, tetapi untuk sholat tetap lebih baik di rumah bagi perempuan mah, karena tidak ada keharusan untuk di masjid. Ini penjelasan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ada event-event, acara-acara tertentu seperti ada pengajian dan lain sebagainya, ya itu nggak apa-apa ya. Apalagi yang sudah memang tidak dikhawatirkan fitnahnya ya, karena dengan usia yang mungkin sudah tua. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jadi sholat di tempat yang lebih sepi dan lebih selamat dari jangkauan kaum lelaki itu lebih utama. Jadi
harus di tempat yang sepi gitu kan. Kudu tinu sepi salat teh mun di bumi ge. Istri teh kudu tinu sepi di kamar atau khusus bikin kamar khusus buat mushola ya, buat salat khususnya. Ini pendapat atau sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih aman ya. Lebih aman, tempat yang sepi ini lebih aman dari jangkauan kaum lelaki ya. Kemudian dalam kaitannya hal ini, dalam kaitan ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ahabba salatil mar'ati ya, inna ahabba salatil mar'ati ilallahi bi asyaddi makanin bi baitiha zulmatan. Bahwasannya salat yang paling dicintai Allah, inna ahabba salatil mar'ati ilallah ya, bahwasannya salat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala bagi kaum wanita adalah bi asyaddi makanin fi baitiha dzulmatun. Salat yang dilaksanakan di tempat yang lebih gelap di dalam rumah tersebut. Jadi saking apanya? Saking ingin terjaganya dari pandangan orang lain, apalagi pandangan laki-laki lain. Jadi kalau salat di rumah, ibu-ibu atau kaum wanita misalkan ada tamu di rumah, jangan sholat di tengah rumah, lebih baik sholat di kamar atau ada tempat khusus, ruangan khusus atau musola ya, yang biasa dipakai untuk sholat saja di situ. Nah ini, jadi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, perempuan yang sholatnya betul-betul tertutup, merasa aman ya, bidulmatin, di area yang betul-betul sunyi, di area yang betul-betul apa istilahnya gelap gitu kan. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala supaya lebih terjaga daripada fitnah-fitnah dari lelaki yang lain yang bukan muhrimnya. Pada hakikatnya kaum wanita ini dilarang ya, dilarang keluar rumah baik untuk melakukan ibadah maupun yang lain ya, karena keluar rumah hanya mengundang fitnah. Kecuali kalau bersama ya, suami umpamanya keluar kali-kali ingin ke masjid bersama suaminya, itu lebih baik sama muhrimnya daripada keluar sendirian, itu justru madorot ya, apalagi perempuan atau wanita-wanita yang masih muda usianya ya. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun fayastashrifuha asyaitanu fayaqulu la tumarrina bi ahadin illa anjabatihi wa innal mar'ata la talbasu thiyabaha fayaqulu ahluha aina turidina fatakulu a'udza maridan au ashhadu janazatan au usalli fi masjidin wa ma abaddati al mar'atu rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha. Sesungguhnya bila seorang wanita ya, keluar dari rumahnya tanpa adanya kepentingan yang berarti, maka setan mendekatinya seraya berkata, tidaklah kamu berjalan di depan salah seorang lelaki, melainkan dia akan mengganggumu. Dan bahwasannya seorang wanita yang mengenakan baju, lalu keluarganya bertanya, akan kemana kamu? Lalu wanita itu menjawab, aku akan menjenguk orang sakit, atau menyaksikan jenazah, atau sholat di masjid. Maka ketahuilah bahwa bagi seorang wanita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah itu lebih baik daripada beribadah di tempat yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kajian ini ya, pada pertemuan kali ini khusus buat kaum wanita yang sholat ya, urusan sholat ya, yang biasa di masjid
lebih baik sholat di rumah supaya tidak menimbulkan fitnah. Kecuali kalau memang merasa aman dan lain sebagainya, jauh dari fitnah, tidak jadi masalah. Tetapi tetap baginda Rasulullah SAW menginginkan, dan Allah pun mencintai perempuan yang betul-betul melaksanakan ibadah sholatnya di rumah dalam keadaan tertutup atau dalam keadaan fidul matin gelap. Nah, ini mungkin bagi kaum wanita ya yang biasa di rumah, ya ini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, supaya tidak timbul fitnah. Makanya baginda Rasulullah SAW bersabda tadi di dalam salah satu hadis, ya, sesungguhnya seorang wanita ketika keluar dari rumah, maka dia diikuti syaitan. Syaitan itu berkata, dia akan ada yang menggoda kepada wanita yang keluar dari rumah. Ya. Kemudian ketika pakai pakaian, ada yang nanya, mau kemana kamu? Aku mau nengok orang yang sakit. Mau kemana kamu? Aku menengok jenazah. Aku mau menengok jenazah. Aku mau sholat di masjid dan lain sebagainya. Ya, fa innal mar'ata rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha. Tetap bagi seorang perempuan ini lebih baik ibadah di rumah, lebih baik sholat di rumah daripada di luar rumah. Ibu-ibu atau muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau para bapak-bapaknya mungkin suaminya kalau sudah tahu ya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjelaskan kepada istrinya. Gak apa-apa. Mungkin kali-kali ke masjid sama suami gak apa-apa. Tapi tetap kalau kita mengacu ya apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tetap Allah itu mencintai ibadah perempuan yang di rumah dalam keadaan tertutup. Ya, jadi tidak ada dalil-dalil lagi. Artinya apa? Ini bagi kaum wanita supaya terjaga dari fitnahnya. Pada suatu ketika ada seorang wanita lewat di depan sahabat Abi Hurairah, dan bau parfumnya ini sangat menyengat hidung. Lalu Abi Hurairah bertanya, "Anda mau kemana?" Jawab si perempuan, "Aku akan ke masjid." Maka kemudian Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, "Pulanglah kamu, dan sesampai di rumah mandilah, karena saya telah mendengar baginda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatan min imra'atin kharajat ilal masjid warihuha kharajat ilal masjidi warihuha ya'sifu hatta tarji'a fatagtasila." Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, makanya disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an kepada perempuan tersebut. Ya, jadi ketika Abi Hurairah ada di suatu tempat, jalan untuk ke masjid, ya, kemudian ada wanita lewat. Ya, bau parfumnya ini kecium oleh Abi Hurairah. Ditanya oleh Abi Hurairah, "Kamu mau kemana?" "Aku mau ke masjid, mau sholat." Kata Abi Hurairah apa? "Pulanglah kamu dan mandilah kamu. Bersihkanlah semua wangi-wangian yang ada di badanmu, hilangkanlah." Kenapa? Karena ini tidak disukai ketika keluar rumah, apalagi dalam keadaan mau beribadah tetapi menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah, ya, daripada lelaki-lelaki lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk kajian kali ini, ya, ini khusus tentang keutamaan sholat perempuan di rumah. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ini bermanfaat khusus bagi kaum wanita. Biasakanlah sholat di rumah supaya tidak timbul fitnah. Kalau sholat di luar rumah, sholat di masjid, apalagi masjidnya jauh dari rumah, maka itu akan menimbulkan fitnah. Ini yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun bersabda, Allah mencintai bagi kaum wanita
yang sholat di rumah dalam keadaan gelap, dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan tertutup dan terjaga daripada sholat wanita itu di masjid. Mudah-mudahan manfaat khusus bagi pribadi saya sendiri, umum muslimin muslimat dimanapun berada. Insyaallah kajian ini akan terus berlanjut setiap hari, seminggu sekali, setiap hari Kamis, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan diamalkan di setiap hari, dan mudah-mudahan ini menjadikan bekal untuk hidup kita dunia dan akhirat. Yang baik itu dari keterangan, yang salah mungkin ini kesalahan pribadi saya sendiri. Mohon maaf dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan pribadi saya sendiri. Wal afu minkum hudma sofa dama kadar wa kun akhirul limubtadi musamiha wa kun li islahi pasadi nasiha wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.